Suara saya kedengaran enggak? Kedengaran Pak Pendeta. Sangat jelas, Ya, sangat Pak. jelas. Oke, baik. Malam hari ini kita mulai ibadah kita dan kita siapkan hati, pikiran hati kita untuk malam hari ini. Dan kita angkat kau di tempat sebab engkau Imam besar sandu kau lebih dari yang lain. Aku datang menyembah Yesus. Kau di tempat sebab engkau Maha besar ku sanjung kau lebih dari yang lain. Aku datang menyembah Yesus. Kemuliaan bagi di tempat maha bukan dipuji. Kerajaan jadilah kehendakmu. Bumi penuh kemuliaan. Di tempat maha kau raja diam bukan yang dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Bumi penuh kemuliaan. Bumi penuh kemuliaan. Bumi penuh kemuliaan.
Haleluya. Pada saat malam hari ini Tuhan, kami mau bersuka cita dan bergembira bersama Engkau. Pada malam hari ini Tuhan, kami satukan hati kami yang ada di Zoom ini karena kami tahu bahwa Engkaulah Tuhan kami dan Raja kami di atas segalanya. Oleh sebab itu Tuhan, inilah setiap pujian kami serahkan ke dalam tangan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Baik. Saya yakin dan percaya bahwa malam hari ini kita sehat dan kita kuat karena kita tahu bahwa ini semua karena anugerah Tuhan. Saat ini kita bisa bernafas, ini semua karena pertolongan Tuhan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap pribadi. Baik, pada malam hari ini kita naikkan satu pujian bangkit surga nama Yesus. Bangkit surga nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu daya dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit surga nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu daya dengan kuasa namanya. Kita bersama-sama. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Baik, kita ganti pujian kita teman-teman. Saya perhatikan wajah-wajah saudara-saudari ada di sini berseri-seri. Kayaknya kehilangan kelaparan malam hari ini ya. Baik, kita ganti pujian kita. Sekarang rasa tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah, kuasanya rapi karena akan dilemparkannya para penawar kita bersama oleh darah domba, oleh kesaksian kita. Kalahkannya kuasanya dihancurkan oleh darah domba bersama
Ratna tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah, kuasanya rapi, karena tak dilemparkannya para pendawa kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkannya, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya. Baik. Pada malam hari ini kita siapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Dan terlebih dahulu kita bernyanyi bersama-sama. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bersama katakan, oh, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama. Sekali lagi bersama katakan, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada hambanya. Ya, baik, mari kita bersatu dalam doa. Biarlah pujian kami yang kami sampaikan kepada Engkau pada malam hari ini, janji kami bahwa kami setia ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapa kami yang baik, kami sudah selesai memuji Engkau, menyembah Engkau dalam roda kebenaran, dan kami percaya Engkau Tuhan yang bertata di atas pujian anak-anak-Mu pada malam hari ini. Saatnya kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, berkati ruang Zoom ini. Meskipun kami ibadahnya via online, tapi kami percaya, kami tetap bersuka cita mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, biar firman Tuhan yang disampaikan semuanya benar-benar
hikmah daripada Tuhan. Berkati kami semua, kami buka hati kami buka telinga kami buka pikiran kami, supaya firman-Mu masuk dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa, dan kami sambut firman-Mu, haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat malam, ya Fefu. Shalom ya Om. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Baik, terima kasih buat ketua dan pengurus NYG Kemenangan yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk melayani pada malam hari ini, membagikan firman Tuhan. Dan terima kasih juga buat WL kita yang luar biasa pada malam hari ini, begitu semangatnya untuk memuji Tuhan sampai kita tidak sampai ke nadanya, tapi luar biasa hambanya pada malam hari ini yang sudah memuji menyembah Tuhan. Baik, teman-teman semua, mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Sekali lagi, Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, minta dengan kasih Bang Variabosa Zebua untuk bacakan pada kita pada malam hari ini. Sekali lagi, Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, dengan kasih Bang Variabosa Zebua untuk baca kepada kita pada malam hari ini. Mohon maaf Bang, bukannya saya tidak mau baca, ini lagi ada kerja Bang. Saya di tempat kerja Bang. Oh iya, ya Kamaria Ordiner baru. Silakan baca untuk kita. Ya, silakan Kamaria. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Kedengaran kamar. Ya, maaf Kak, tidak kedengaran suaranya. Ya, baik teman-teman semua, mungkin jaringan tidak mendukung di sana. Daripada kita makan waktu, saya akan baca buat kita pada malam hari ini. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam. Ya, tema yang diberikan oleh pengurus NI Kemenangan kepada saya, dimuridkan untuk memuridkan. Ya, sekali lagi, dimuridkan untuk memuridkan. Tentunya tidak asing lagi bagi kita untuk mendengarkan tema ini, atau sebagian orang-orang teologi atau yang dipercayakan khotbah di gereja masing-masing pernah juga untuk menyampaikan tema yang sama, yaitu dimuridkan untuk memuridkan. Teman-teman semua, jika ada pilihan pada malam hari ini, mana yang lebih baik, menjadi guru atau menjadi murid? Kalau dikasih pilihan pada malam hari ini, mana yang lebih baik, menjadi guru atau menjadi murid? Dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Mantap. Yang lain? Saya memilih jadi guru aja Pak. Menjadi guru, luar biasa. Bapak guru ya. Mantap. Tentunya pertanyaan ini teman-teman mungkin pertanyaan mudah. Tapi menjawabnya tidak semudah itu. Karena sebab seorang guru yang baik dimulai dari murid yang baik.
Dan seorang guru bisa mengajar karena dia belajar. Jadi bukan sekedar cakap, bukan sekedar pandai, bukan sekedar berbicara fasih lidah. Namun yang paling penting dari semuanya itu adalah atau menjadi guru atau menjadi murid, bagaimana kita mau berbagi hidup. Berbagi kehidupan satu dengan yang lain, saling terbuka, saling mendoakan, menguatkan, dan saling menghiburkan. Pada malam hari ini kita belajar firman Tuhan, bagaimana proses kalau kita menjadi murid atau kita mau memuridkan. Ya, tentunya sebagian besar di sini ada yang sudah pernah melakukan pemuridan ya. Ada ya di sini ya. Ada Bang Alius saya lihat melakukan pemuridan ya. Ya, bagaimana proses pemuridan berlangsung ini yang sangat simpel. Dan mari kita sama-sama belajar hal yang simpel, hal yang praktis, namun tetap betul-betul kembali ke Alkitab. Saudaraku, ada beberapa hal yang kita belajar dari firman Tuhan pada malam hari ini. Yang pertama adalah otoritas ada pada Yesus Kristus. Berbicara mengenai otoritas dikatakan dalam Matius 18 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Artinya kuasa itu adalah otoritas. Otoritas sudah diberikan kepada Yesus. Ulangi, otoritas atas surga dan bumi. Dan Tuhan Yesus mau kita belajar. Belajar apa? Belajar menjadi pribadi yang berkualitas. Jadi kehidupan kita untuk menjadi yang berkualitas tentu melewati yang namanya proses kehidupan. Mana yang lebih baik? Hidup berkualitas atau hidup berkuantitas? Tentunya hidup berkualitas itu berbicara tentang pertumbuhan. Proses kehidupan itu berlangsung seumur hidup. Kalau kita mengalami namanya proses, tentu dalam pemuridan, saya percaya ada yang namanya proses. Tetapi kalau ada proses, jangan pernah lari dari proses. Dan jangan pernah mencoba untuk mempersingkat yang namanya proses. Karena kenapa? Sebab proses tidak perlu kita persingkat kalau proses itu datangnya dari Tuhan. Saya percaya teman-teman semua yang pelayanan, yang melakukan pemuridan, Tuhan izinkan masalah proses terjadi dalam hidup kita. Amin. Tapi jangan kita tolak, jangan kita lari, jangan kita salahkan Tuhan. Kadang-kadang kita para pelayan Tuhan itu namanya manusia. Tentu menyalahkan yang namanya Tuhan. Kita mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Kalau Tuhan yang membentuk kita di dalam pembentukan itu, kita belajar untuk apa? Untuk tunduk. Kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Kita harus belajar bergantung kepada Tuhan dan dengar-dengaran dengan Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus mau kita menjadi pribadi yang berkualitas. Dan Tuhan juga mau menjadi kita menjadi muridnya. Ya, dimuridkan untuk memuridkan. Tentunya kita sudah dimuridkan dari sekolah Alkitab atau sekolah teologi. Dan Tuhan mau kita harus melanjutkan ajaran tersebut yang telah kita belajar kalau teologi selama 4 tahun. Tetapi murid itu, kalau kita menjadi muridnya Tuhan Yesus, ia harus belajar. Ia harus belajar namanya disiplin. Ya. Ingat bahwa hal yang pertama yang kita pelajari pada malam hari ini, otoritas ada pada Yesus. Mari kita ikut Yesus yang punya otoritas, kuasa yang luar biasa, dan kita siap untuk dimuridkan. Betul, memang tidak segampang melakukan yang namanya pemuridan. Banyak yang menolong kita. Tetapi itulah resiko kalau kita mengadakan yang namanya pemuridan.
Saudaraku, pemerintah yang sejati adalah Tuhan Yesus. Dan kita para muridnya saling memuridkan satu dengan yang lain. Dan kita tidak perlu menyatakan diri kita adalah guru. Karena kenapa? Kalau menjadi guru, saudara, karena guru itu akan banyak dituntut. Betul? Ada di sini yang pendidikan yang guru. Dituntut sebagai guru, dan kalaupun guru pandai berbicara, mengajar, dia akan dituntut apakah ketika dia mengajar, dia praktekkan apa yang dia ajar. Terlebih-lebih kalau di Pulau Nias kita. Saya ada satu kampung itu, hamba Tuhan dan juga guru. Yang dilihat jemaat adalah apa yang dia katakan, dia melakukannya atau tidak. Kalau dia tidak melakukan, tidak akan dihargai. Tapi kalau dia akan melakukan, akan dihargai. Kan banyak itu sekarang itu, maaf, di gereja kita. Meskipun pendeta, sebelum khotbah, satu sloki. Iya toh? Betul itu ya. Satu sloki baru bisa menyampaikan firman Tuhan. Tapi apakah itu menjadi pelaku firman? Tentunya tidak. Oleh sebab itu, mari kita berkata pada malam hari ini, saya adalah murid Kristus. Saya adalah murid Kristus. Saya adalah murid Yesus. Kita tidak perlu berbangga diri kalau kita ini adalah guru. Sekalipun banyak yang mengatakan kamu adalah guru ketika Anda mengajar, ketika Anda menyampaikan firman Tuhan secara sistematis, detail, simple, tapi mari kita belajar dan berkata diri kita adalah bukan guru, tapi saya adalah murid Yesus dan saya mau terus belajar. Yang kedua yang kita pelajari adalah pergilah dan muridkanlah segala bangsa. Inilah tugas kita pada malam hari ini. Dikatakan di ayat 19a. Karena itulah pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang yang mengajak kita datang ke gereja. Datang dan pergi itu beda. Kenapa? Datang itu come. Dan pergi itu apa? Go. Atau ada yang mengajak kita, mari datang ke gerejaku. Ini juga tidak salah, saudaraku. Tetapi Tuhan Yesus berkata go. Artinya pergi. Bukan hanya diam saja di tempat. Ya, nah kita harus membedakan datang itu mengundang dan pergi itu tindakan aktif untuk keluar. Untuk apa? Untuk memuridkan orang-orang di sekitar kita. Yang belum apa? Yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita belajar bersama untuk pergi seperti apa kata firman Tuhan. Kita harus belajar nurut, belajar setia, belajar taat kepada Tuhan untuk pergi. Nah, yang menjadi pertanyaannya pada malam hari ini, lalu bagaimana saya bisa pergi? Saudaraku, banyak orang yang ajak untuk datang gereja. Ini tidak salah, itu baik. Tetapi kata pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku, artinya semua orang kita ajak untuk dimuridkan jika mereka mau. Tetapi jika mereka juga tidak mau, itu keputusan mereka. Itu pilihan mereka. Dan Tuhan mau kita pergi. Saudaraku, dalam firman Tuhan ini sering disebut amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Siapkah kita pergi? Puji Tuhan, kemarin kita mentabiskan dari Komsel Kemenangan menjadi energi kemenangan. Dan saya lihat di misi adalah salah satu memuridkan. Dan saya percaya teman-teman semua visi dan misi ini dibangun bukan hanya satu orang. Bukan hanya ketua, bukan hanya pengurus, tetapi dibangun bersama dengan anggota. Kalau itu visi dan misi, mari kita siap untuk memuridkan. Amin. Jangan hanya sekedar memuridkan, tetapi kita harus go. Kita harus pergi. Saya percaya kita tidak pergi di seluruh bangsa, di seluruh kota, Jakarta, semua tidak bisa.
Kita harus utamakan juga dulu orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang harus kita utamakan dulu. Di Pelonias kita terutama. Dan puji Tuhan sekarang ini di Pelonias kita, saudara, teman-teman, sudah banyak yang bertumbuh ya di Pelonias kita. Anak-anak muda maksudnya. Yang sudah banyak yang bertumbuh, saya lihat itu di video sekarang itu di Facebook. Dinas kita sekarang sudah ada pemulihan anak-anak muda. Yang meluangkan waktunya banyak untuk datang kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau kita memuridkan, saya mau katakan bahwa bukan mengumpulkan orang untuk masuk ke sebuah gereja. Tetapi kita muridkan, kita bawa kepada siapa? Kepada Yesus. Itu yang harus kita bawa. Bukan kepada gereja. Kepada Yesus harus kita bawa mereka. Tujuannya kepada Yesus. Karena Yesus adalah sang kepala gereja. Jadi saya mau katakan bahwa kalau kita memuridkan orang di sekitar kita, kita harus bawa dia kepada Yesus. Bukan kepada sebuah gereja. Bukan pada sebuah gedung gereja. Biar dia dulu mengenal Yesus, baru kita bawa ke dalam gereja. Harus kita bawa kepada Yesus. Karena kenapa? Itulah tujuannya kita memuridkan orang. Kita harus bawa percaya kepada Yesus. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya. Karena kenapa? Saudara tahu bahwa gereja secara bangunan itu atau gedung gereja itu tempat untuk berkumpul. Tapi gereja sesungguhnya adalah saudara dan saya. Itu gereja sesungguhnya karena kita adalah bait Allah. Sebagai tubuh Kristus dan Yesus adalah kepalanya. Kita adalah gereja Tuhan. Amin. Kita adalah gereja Tuhan, saudara. Dan Yesus adalah kepalanya. Saudaraku, Tuhan mau kita pergi dan menemui orang. Memuridkan orang yang mau dimuridkan. Salah satu cara pemuridan adalah melalui bertemu face to face. Bisa duduk dan makan bareng di warung atau di mana atau di kafe. Yang penting kita ngobrol tentang firman Tuhan saja. Kita muridkan dia. Atau dalam teknologi saat ini, video call. Bisa kita muridkan di situ. Sekarang kan sudah zaman berkembang. Bisa juga Zoom dan cara yang lain. Sebab materi pemuridan saudara, saya mau kasih tahu bahwa bukan materi yang berat-berat sebenarnya. Tapi kebutuhan kehidupan kita sehari-hari saling menguatkan, menghiburkan, tetapi kembali harus dasarnya Alkitab, yaitu firman Tuhan. Dan bagaimana mengaplikasikan firman Tuhan itu dengan cara yang simpel. Kalau kita melakukan pemuridan, jangan buat materi-materi yang berat-berat, saudara. Yang simpel-simpel saja. Yang terjadi pada masa kini. Yang mereka mudah untuk mengerti. Perhatikan dalam Alkitab, saudara. Yesus ketika mengajar bersama para murid Yesus menyatakannya kehidupannya sehari-hari sebenarnya. Jadi kehidupan Yesus sehari-hari kita harus praktekkan. Kehidupan para murid pada waktu itu kita harus praktekkan dengan apa? Dengan kontekstual pada masa kini. Siap memuridkan, teman-teman? Siap? Amin. Ingat, kita punya kuasa. Kuasa, otoritas yang asalnya daripada Tuhan. Mungkin saudara bertanya sekali lagi, bagaimana saya ini memuridkan? Pertama, saya tidak pandai ngomong. Saudara, dalam melakukan pemuridan itu beda dengan khotbah. Ya. Kalau khotbah itu public speaking atau pandai berbicara. Jadi saudara harus belajar apa? Teori. Contohnya dalam khotbah misalnya saudara harus belajar ekspresi wajah, tangan, dan suara. Tapi pemuridan itu saudara bukan yang pandai berngomong khotbah, bukan sebenarnya. Tetapi pemuridan itu adalah sharing. Jadi saudara kita harus berbagi kebenaran, berbagi pengalaman dan kehidupan. Dalam arti
kehidupan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus atau kesaksian kita. Itulah artinya pemerintah sebenarnya. Jadi kalau saudara tidak merasa tidak mungkinlah menjadi orang memuridkan orang lain, memberitakan Injil berarti saudara sedang tidak percaya dengan ucapan Yesus Kristus. Percaya dengan ucapan Yesus Kristus berarti kita harus siap memuridkan dan menginjili banyak orang. Kita harus santai saja dalam memuridkan sebenarnya. Yang menjadikan nanti saudara dan saya jadi murid dan membuat saudara mampu memuridkan orang lain, ada janjinya Yesus Kristus sendiri. Sehingga kalau saya mengatakan pada malam hari ini buat kita, tidak mau memuridkan berarti menolak perintah Tuhan. Tentunya sebelum saudara memuridkan orang lain, tentu dimuridkan dulu. Bisa gembala di sana, bisa penatua, atau pengerja yang ada di gereja saudara. Tentunya pasti tentunya kan, kalau sebelum kita memuridkan orang lain, pasti kita dulu dimuridkan, diajar, belajar. Tentunya. Pasti itu. Di setiap gereja-gereja sekarang ini saudara, sudah ada yang namanya pemuridan. Sudah ada. Nah, sebelum mereka menjadi guru atau memuridkan orang lain, tentunya mereka belajar dulu. Bisa 1 tahun, 2 tahun. Ada syarat-syaratnya. Memuridkan orang lain. Dan merasa tidak mampu memuridkan, berarti tidak meyakini ucapan Tuhan Yesus. Karena saya percaya bahwa kita adalah, yang hadir pada malam hari ini adalah pilihan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan itu memberikan perintah yang salah. Tidak. Selama kita menjadi murid yang baik, pasti bisa dan siap menjadi pengajar yang baik. Jadi kita harus belajar memuridkan. Dimuridkan untuk memuridkan. Itu adalah tugas kita. Anak-anak muda yang hadir pada malam hari ini. Bukan tugas pendeta, bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas para hamba Tuhan atau para gembala. Enggak, tidak. Tugas kita pada malam hari ini yang sudah dimuridkan dan belajar firman Tuhan. Kita harus memuridkan mereka karena itu sudah bagian dari tugas kita. Ceritakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita supaya mereka merasakan kasih Tuhan dan mereka diselamatkan dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan jurusan mereka. Saudaraku, proses pemuridan adalah belajar berbagi hidup. Yang menjadi pertanyaan saya pada malam hari ini, maukah saudara dimuridkan untuk memuridkan? Mari kita sama-sama saling menguatkan satu dengan yang lain. Ingat, kita punya kuasa. Kuasa yang diberikan, yang dicurahkan oleh Yesus Kristus. Jadi janganlah takut untuk keluar, untuk memuridkan orang lain. Meskipun banyak resikonya yang kita hadapi. Tapi firman Tuhan berkata pada malam hari ini. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya, dalam melakukan pemuridan, penyertaan Tuhan itu tidak berkesudahan, berkelanjutan sampai selama-lamanya, sampai akhir zaman penyertaan Tuhan itu. Kalau saudara percaya penyertaan itu Tuhan itu sempurna, saya percaya saudara juga mampu dan mau memuridkan banyak orang. Karena kenapa? Karena penyertaan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ingat pesan saya, siapapun nanti yang melakukan di energi kemenangan ini, yang melakukan pemuridan, bawa dia kepada Yesus. Bawa dia datang kepada Yesus. Itu yang utama. Itu tujuannya yang utama. Bawa kepada Yesus saja. Itu aja tujuan utama. Kalau saudara nanti salah satunya di sini yang melakukan pemuridan. Itu aja firman Tuhan pada malam hari ini.
Kiranya Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Dalam tema dimuridkan untuk memuridkan. Dan kami adalah muridnya Tuhan Yesus, dan kami siap memuridkan. Karena kami sudah sama-sama belajar untuk menjadi murid. Bapa di surga, mampukan kami untuk memuridkan banyak orang, untuk membawa mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Meskipun hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, dan hamba percaya Roh Kudus-Mu lah yang akan menyempurnakan dalam hidup anak-anak-Mu yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik. Selanjutnya saya akan serahkan kepada petugas doa syafaat. Oke, terima kasih Bang Pak Pendeta Taswaga. Teman-teman, kita akan berdoa syafaat. Namun sebelumnya, jika ada pokok doa dari teman-teman, ada yang pengen didoakan, ada pergumulan, ada beban, bisa disampaikan di sini. Kita akan doakan bareng-bareng. Jika ada, saya berikan waktu maybe 3 menit, saya menunggu. Jika tidak ada, kita langsung untuk berdoa. Dari Bang Oktoberi mungkin ada, dari Bang Andre, Bang Andreas Herman. Ya, dari Pastor Herman mungkin ada, bisa disampaikan. Ada pokok doa. Ayo, semangat yuk. Oke, shalom semua. Salam Pak Pendeta. Ada saya sedikit pokok doa tentang pelayanan sih sebetulnya. Oke. Di tempatku ini sangat sulit ya, soalnya di tengah-tengah ini gereja, terus di sampingnya pondok pesantren. Lah, saya rindu ya mereka itu bisa dibawa ke sini. Soalnya makin hari makin anak-anak mau ke sana, bukan mau ke sini. Dipindahkan mereka ya, Pak Pendeta ya? Iya, iya. Gitu ya, karena mereka banyak duit daripada kita ya. Kehilangan. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Mungkin ada dari teman-teman lain? Izin Bang, sudah dari saya. Oke, boleh Bang, boleh. Silakan. Oke. Terima kasih Bang udah berikan kesempatan untuk menyampaikan pokok doa ya. Saya dari Yayasan Dilakukan Advokasi meminta dukungan doa dari teman-teman dari NYGK ya. Kiranya ya firman Tuhan meneguhkan saya malam ini lah. Terima kasih Pak Pengkhotbah sudah memberikan kalimatnya lah mengena di dalam hati saya, bagaimana sih menjadi seorang murid gitu ya. Jadi di sini saya melayani di Yayasan Dilakukan Advokasi. Tinggal beberapa bulan lagi saya akan mengakhiri pelayanan saya selama 6 bulan nanti di sini. Jadi tinggal 2 bulan lagi gitu. Jadi sebenarnya pelayanan selama 2 bulan ke depan ini terus bekerjalah roh Tuhan dalam diri saya hingga benar sesuai firman Tuhan pada malam hari ini dimuridkan untuk memuridkannya. Ada visi Allah di dalam diri saya untuk bisa benar-benar mencintai Tuhan kita. Itu saja Pak Stefan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Oktoberi Warubu. Ada lagi? Ini sudah lewat 3 menit ya. Jika tidak ada, kita akan langsung berdoa. Tapi kalau masih ada, tidak menutup kemungkinan. Ini Pak Pendeta Taswaga senyum-senyum ini. Oke, mungkin tidak ada teman-teman yang pastinya berdoa untuk kesehatan kita semua dan juga untuk keluarga. Dan untuk itu, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama malam hari ini.
Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami merasakan betapa besar dan luar biasanya kasih-Mu yang kami nikmati. Anugerah yang Kau berikan bagi kami, hal yang tidak terbatas, bahkan melampaui pikiran kami, tidak masuk dalam logika kami, namun semua itu Engkau tunjukkan bagi kami, karena kasih-Mu yang nyata dan tiada duanya bagi setiap kami. Pada malam hari ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau menaikkan setiap doa syafaat kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan mendengar setiap seruan kami, hingga doa-doa kami ini boleh dijawab tepat pada waktunya, yaitu pada waktunya Tuhan sendiri. Pada malam hari ini Tuhan kami berdoa secara khusus untuk komunitas kami di Nias Youth Generation Kemenangan yang ada saat ini. Berkati kami semua, kiranya roh Tuhan ada bersama dengan kami, visi misi yang Tuhan telah berikan bagi kami, yang Tuhan telah titipkan untuk kami kerjakan. Kami percaya ada Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan kami. Kami rindu Tuhan untuk berjalan bersama dengan Engkau, sehingga visi misi yang Tuhan berikan ini boleh kami lakukan dengan baik. Segala kuasa setan, kuasa kegelapan yang mencoba menghancurkan pelayanan-pelayanan ini, menghancurkan visi misi ini, kami hancurkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus terus menyertai kehidupan kami, dan kami perlukan Engkau ya Tuhan untuk bekerja, berjalan bersama dengan kami, karena kami tahu bahwa apa yang kami kerjakan saat ini bukan pekerjaan manusia, bukan pekerjaan yang sia-sia, tetapi apa yang kami kerjakan saat ini adalah pekerjaan yang mulia daripada Tuhan. Menjadi satu kehormatan bagi kami, Tuhan mempercayakan kami dengan visi misi yang luar biasa, dan kami percaya bahwa ada Tuhan bersama dengan kami. Begitu juga kami berdoa untuk seluruh teman-teman, khususnya di komunitas Nias Youth Generation Kemenangan yang ada saat ini. Mungkin ada dari antara mereka yang saat ini tidak bisa ikut join bersama dengan kami. Saat ini mungkin mereka sedang bekerja, mungkin mereka sedang kuliah, mungkin mereka sedang punya aktivitas yang tidak bisa mereka tunda malam hari ini. Sebab itu kami berdoa dimanapun mereka berada, kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan terus mengalir melimpah dalam kehidupan mereka. Berkati setiap kami, teman-teman yang ada di komunitas Nias Youth Generation Kemenangan, dalam segala pergumulan, dalam segala beban yang kami alami saat ini. Berkati dalam keluarga, Engkau berkati dalam studi, dalam pekerjaan, dalam hal apapun yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Kami percaya berkat Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami juga menyerahkan dalam tangan Tuhan seluruh pengurus yang ada. Kiranya kesatuan hati yang Kau anugerahkan bagi setiap pengurus yang ada, sehingga pengurus dan juga anggota-anggota boleh bersatu hati, bekerja sama untuk mencapai tujuan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Kami berdoa pada malam hari ini secara khusus untuk perayaan Natal yang akan kami laksanakan di bulan Februari mendatang. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan teman-teman panitia yang sudah memberikan diri mereka, memberikan hati mereka, memberikan waktu mereka untuk mengambil bagian dalam kepanitiaan untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya mereka mempersiapkan dengan segala upaya, dengan segala jerih lelah, seperti untuk Tuhan, bukan hanya untuk tampil di media saja, bukan hanya untuk menunjukkan siapa diri mereka, tetapi juga kiranya kemuliaan nama Tuhan mereka tempatkan di tempat paling atas ketika mereka mengikuti lomba ini, Tuhan. Engkau berkati teman-teman kami juga yang punya kerinduan saat ini untuk bergabung bersama, dan kiranya Tuhan juga menolong, memberkati setiap mereka. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan pelayanan kunjungan misi yang akan kami laksanakan di PAUD Tunas Baru di Desa Amorosa, Kecamatan Ulunoyo, Kabupaten Nias Selatan di tanggal 25 Januari ke depan. Berkati tim yang ada yang sudah mempersiapkan diri, sponsor yang sudah masuk Tuhan dari komunitas kami yang ada.
Kiranya Tuhan memberkati setiap mereka. Secara khusus aku berdoa untuk Taylor Ministry yang saat ini menjadi sponsor utama dalam pelaksanaan kegiatan ini, mensponsori dengan penuh segala yang kami perlukan. Kami doakan rekan-rekan kami yang ada dalam komunitas ini, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Mereka bukanlah orang-orang yang sekaum dengan kami, mereka bukan dari Pulau Nias, mereka dari Sulawesi, mereka dari Kalimantan, mereka dari Jakarta, namun mereka punya hati untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, kembalikan kepada mereka berlipat kali ganda. Berkati semua tim yang ada, teman-teman yang stay di Nias saat ini dan siap untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan ini. Kami doakan di dalam nama Yesus. Roh Kudus, Tuhan berikan kerinduan yang lebih lagi dalam setiap hati kami untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini, hingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami berdoa pada malam hari ini juga secara khusus untuk saudara Herman, Pastor Herman yang saat ini melayani dengan berbagai macam tantangan yang ia hadapi dalam pelayanan saat ini. Ada banyak gangguan yang mencoba menghancurkan pelayanan saat ini, Tuhan. Namun kami berdoa kiranya Tuhan teguhkan panggilannya, Tuhan teguhkan setiap kerinduannya untuk melayani. Berkati jemaat yang ia layani saat ini, anak-anak muda yang ia layani saat ini, kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya setiap jemaat dan anak-anak muda yang dia layani saat ini benar-benar memegang teguh setiap komitmen iman mereka kepada Tuhan, sehingga apapun yang ditawarkan kepada mereka, mereka tidak akan berpaling daripada Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan, kami percaya Tuhan akan menyertai pelayanan Pastor Herman saat ini dalam segala situasi yang ia alami. Kiranya Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan menjadi penolong penghibur dalam kehidupannya. Begitu juga kami berdoa untuk saudara Oktoberi Waru yang saat ini ikut join bersama dengan kami di malam hari ini. Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, berkati pelayanannya dalam 2 bulan ke depan, dia akan menyelesaikan pelayanannya dan kemungkinan akan melanjutkan kembali kuliahnya untuk menyelesaikan studinya. Kami doakan di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati hambamu ini, kiranya Tuhan teguhkan panggilan yang ada dalam dirinya saat ini. Engkau berkati Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami juga rindu supaya Tuhan menempatkan visi misi yang spesifik kepada hambamu ini, sehingga hambamu ini benar-benar siap untuk mengambil bagian melayani Engkau. Kami doakan keluarganya, studinya, segala apapun yang menjadi beban, menjadi pergumulan saat ini, kiranya Tuhan yang menjadi jawaban yang pasti dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang malam hari ini sudah bergabung bersama dengan kami, meluangkan waktu ikut gabung bersama dengan kami saat ini. Kiranya Tuhan menolong setiap mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, keluarga mereka. Engkau berkati studi mereka Tuhan. Kiranya Tuhan berkat-Mu mengalir atas kehidupan mereka. Kami berdoa juga secara khusus untuk Kamaria yang saat ini sedang studi juga menyelesaikan program S2-nya. Kiranya Tuhan menuntun kehidupannya dalam proses menyelesaikan tesis, berikan hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan, dan kiranya visi misi dari Tuhan terkhususnya dalam pelayanannya benar-benar ia dapatkan, dan dia akan menjadi pelayan Tuhan yang maksimal dengan segala potensi yang ia miliki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menaikkan doa syafaat ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan telah mendengar dan kami akan menerima jawabannya di waktu yang tepat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap kami. Terima kasih. Kami mengakhiri doa syafaat kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya. Baik, doa penutup dan doa berkat saya akan serahkan kepada pembicara. Ya, mari kita angkat tangan kita, mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita mulai malam ini hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sama-sama katakan amin. Ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik.